penandatanganan itu yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian. Orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Makanya saya tanyakan, karena saya ikut menandatangani dulu polis itu. Apa artinya udah untuk pencairannya saya kan ikut menandatangani. Nah, yang jadi pertanyaan udah cair apa belum? Apapun yang terjadi kan ini uang dari anak yang sudah meninggal, kemudian anak tersebut meninggalkan balita, yang otomatis harus dari pihak keluarga masing-masing. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya mesti saya pegangnya. Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis. Berawal dari perebutan hak perwalian cucu mereka, Galaskai Andriansyah, kini perseteruan yang terjadi antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal nampaknya terus berkelanjutan akibat adanya polemik asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel yang memiliki nilai hingga ratusan juta rupiah. Merasa turut serta untuk menandatangani asuransi, kini Haji Faisal pun nampaknya bersikeras menanyakan perihal uang asuransi agar sang cucu Galaskai Andriansyah mendapatkan hak dari peninggalan mamanya tersebut. Kian rumit dan terus menimbulkan adanya statement yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Profesor Bambang selaku orang kepercayaan almarhumah Vanessa pun akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasannya mengenai asal-muasal pertama kali asuransi tersebut dibuat. Lantas, seperti apakah penjelasan Profesor Bambang mengenai asuransi yang hingga sampai saat ini terus diperdebatkan? Perselisihan yang terjadi antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat hingga sampai saat ini tak luput dari sorotan para netizen melihat keduanya yang hingga sampai saat ini terus menunjukkan ketidakakraban yang terjadi di antara keduanya. Dan hal tersebut pun bisa terlihat jelas dari pihak Dodi Sudrajat yang kini membuat somasi untuk pihak Haji Faisal terkait perdebatan yang terjadi perihal asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel. Sempat terlibat dalam masalah asuransi, Puput yang sempat menjadi perhatian pasalnya dirinya dituding menikmati uang peninggalan almarhumah Vanessa. Kini, dirinya pun akhirnya memberanikan untuk speak up perihal asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel. Lalu, seperti apakah curhat Puput terkait polis peninggalan Vanessa yang hingga sampai saat ini terus diperdebatkan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing perihal polis asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel yang hingga sampai saat ini terus diperdebatkan oleh kedua belah pihak antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal nampaknya hingga sampai saat ini masih terus berlanjut dan kian menimbulkan suasana panas di antara keduanya. Melihat perseteruan di antara keduanya, kini pihak yang selama ini dipercaya oleh almarhumah Vanessa, yakni Profesor Bambang, akhirnya angkat bicara terkait keterlibatannya serta awal mula polis asuransi tersebut diciptakan. Dalam ungkapannya, Profesor Bambang pun akhirnya secara rinci menjelaskan tujuan Vanessa membuat polis asuransi sebelum dirinya menikah dengan sang suami Bibi Andriansyah. Lalu seperti apakah penjelasan Profesor Bambang terkait awal mula adanya polis asuransi yang dikabarkan adalah salah satu kenang-kenangan Vanessa untuk Dodi Sudrajat? Ya sebenarnya kemarin itu sudah saya terangkan ya sama kepada media juga. Jadi memang kronologis dari awal memang saya yang mendaftarkan Vanessa untuk ikut asuransi itu. Ketika dia berada di dalam tahanan, itu di Medaeng, pada posisinya pada saat itu di Medaeng.
Nah, terus ketika terjadi kecelakaan itu orang asuransi juga nanyain saya. Ya saya bilang sesuai dengan apa yang ada di polisnya saja. Karena yang di polisnya itu pada saat itu adalah Pak Dodi. Ya Pak Dodi penerima manfaat daripada asuransi itu. Ya sudah itu aja. Terus Pak Dodi kita suruhlah untuk melengkapi berkas, mencairkan dana asuransi tersebut. Setelah cair, kebetulan saya saat itu lagi sakit ya, opname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus saya minta sama Pak Dodi untuk jangan dipakai uang itu sebelum perkara-perkara ini selesai. Kemudian nantinya kalau memang itu ada juga haknya Pak Dodi, ya saya khususnya kepada Pak Dodi meminta untuk dibagi dua nantinya, sebagian pada Gala, sebagian buat Pak Dodi. Alhamdulillahnya Pak Dodi nurut. Jadi buku tabungannya dan ATM-nya diserahkan ke saya untuk disimpan sampai nanti ada buat akun baru, yaitu atas nama dua orang. Salah satunya Pak Dodi, salah satu lagi adalah keluarga besar yang mewakili keluarga besar ibunya Vanessa, almarhum ibunya Vanessa, yaitu tantenya. Kemudian pada saat sebelum bulan puasa itu tantenya masih sakit, jadi belum bisa ke Jakarta untuk mewakili keluarga besarnya. Akhirnya saya putuskan ya sudah, habis Lebaran saja. Nah dalam waktu dekat inilah mungkin antara Pak Dodi dan tantenya nanti membuat akun baru. Saya rasa itu aja, sederhana. Nggak ada, karena Vanessa belum menikah pada saat membuat polis asuransi itu, berada di penjara waktu itu di Surabaya dan belum menikah. Saya yang masih ngurusin Vanessa pada saat itu. Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, jadi kita hampir 540 lah. Jadi andai dia nanti meninggal dan terjadi sesuatu gitu, ada kenang-kenangan buat papanya, ada kenang-kenangan buat dedinya. Dia minta izin kepada saya bahwasanya nanti penerima manfaat asuransi itu adalah dedinya. Ya saya bilang ya iya aja, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Akhirnya ditulislah nama Pak Dodi Sudrajat di polis itu. Penanda tanganan itu yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian. Orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Makanya saya tanyakan, karena saya ikut menandatangani dulu polisnya itu, artinya udah untuk pencairannya saya kan ikut tangan. Nah jangan pertanyaan udah cair apa belum? Kalau sudah di mana uangnya? Kan itu aja kan? Kok nggak tahu, saya nggak dikasih kabar. Kalau seandainya saya nggak ikut dulu menandatangani, saya tidak akan mempertanyakan. Itu aja permasalahannya, kenapa? Makanya kaget saya orang jumlahnya memang tertera, memang saya sudah dihubungin oleh pihak sana kan begitu. Jadi tidak ada yang perlu saya rasa nggak ada yang perlu dimasalahkan. Hubungannya sama ATM-nya mesti saya pegangnya. Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan. Gitu, sampai perkara ini selesai atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi. Kira-kira seperti itu. Perdebatan yang terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat perihal polis asuransi peninggalan Vanessa yang memiliki nilai hingga ratusan juta rupiah kini nampaknya terus memanas. Hal tersebut bisa dibuktikan dari kubu Dodi Sudrajat yang secara terbuka memberikan peringatan untuk Haji Faisal lewat somasi yang ditegaskan oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas
yang nampaknya ingin mengusut tuntas perihal polis asuransi yang hingga kini terus dipermasalahkan oleh Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Sempat tidak mengetahui jika dirinya disomasi oleh sang besan, Haji Faisal pun akhirnya buka suara perihal somasi yang dilemparkan Dodi Sudrajat untuk dirinya. Lalu, seperti apakah reaksi Haji Faisal usai dirinya disomasi oleh pihak dari Dodi Sudrajat? Apanya yang mau disomasi saya? Apanya? Apa salah saya? Kan saya ikut tidak, makanya saya tanyakan. Udah cair apa belum? Kalau sudah, mana uang itu? Karena menurut saya, menurut keyakinan sesuai dengan keyakinan agama saya, bahwa seorang ibu yang meninggal itu anaknya mendapat bagian di situ. Kan itu permasalahan. Apa di mana letak salah saya? Nah, saya mau tanya saya sendiri, di mana letak salah saya? Kalau saya nggak tahu, saya nggak mau tanya. Kalau saya nggak ikut sebagai apapun saya di situ, yang penting yang jelas saya ikut menandatangan waktu itu. Fotokopi KTP saya, fotokopi istri saya diminta waktu itu. Kalau nggak, ngapain saya tanyakan? Enggak, cuman saya ya karena saya udah tanda tangan waktu itu, tentu karena diam aja lagi. Bagaimana kelanjutannya? Uangnya udah cair apa belum? Kan itu kan, kalau udah cair kemana? Itu aja sih. Saya ingin tahu aja, oh ada sama seseorang, sudah selesai kan, gitu. Berarti ada harapan anak saya bakal menerima, cucu saya bakal menerima. Itu aja sih, saya nggak bermasalah kan. Saya sayang juga permasalahan ini kan, saya sayang juga permasalahan ini. Saya ingin permasalahan ini selesailah, tuntaslah, nggak ada persoalan lagi. Kan nggak perlu saya kok apa. Itu kan dulu kan, kami kan terbuka dulu, terbuka, jelas saya dihubungi oleh pihak iya. Terus karena setelah itu ndak ada lagi berita, sudah berapa bulan ini, tentu saya kenapa saya tanyakan, karena saya ikut dulu menandatangan, jadi saya tanyakan. Kalau sudah cair, saya sudah udah tenang saya. Kenapa? Pertama sekali kenapa saya bilang saya sudah tenang? Kalau memang sudah cair, berarti tanda tangan saya diterima dong, karena saya ikut dulu. Nah, di mana uangnya itu? Tentu harus saya perhatikan juga. Kenapa? Anak saya. Tapi kalau umpamanya dia udah ada cair nih uangnya, saya gini, ya sudah selesai kok. Saya nggak berpanjang-panjang kok. Ini buat sini, ini bukan. Tapi kalau ditanya hak, memang hak anak saya, cucu saya punya hak. Tapi kalau nggak mau diberi, ya terserah. Ya itu kan, selesai kok. Apa yang perlu dipermasalahkan di situ? Enggak. Emang saya disomasi sekarang? Ya akan kita lihat lah dulu asuransi itu bagaimana, akan sama kayak saya nih, saya tidak perlulah ditanggapi banget nih. Sempat terlibat dan dituding ikut menggunakan uang asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel, kini Puput yang merupakan mantan istri dari Dodi Sudrajat pun akhirnya turut buka suara mengenai polis asuransi yang hingga kini masih terus diperdebatkan oleh sang mantan suami dengan pihak Haji Faisal. Dalam pengakuannya, Puput menjelaskan jika dirinya sedikit tahu perihal fungsional uang asuransi yang digunakan oleh sang mantan suaminya tersebut. Dan di balik hal itu pula, Puput pun juga mengakui jika dirinya tidak tahu menau terkait nominal yang ada di dalam asuransi tersebut. Lantas, seperti apakah curhatan Puput mengenai polis asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel? Itu dia ya, aku sih sebenarnya udah nggak mau tahu urusan dari pihak sana. Cuma karena pada saat penerimaan asuransi itu status aku kan masih jadi istrinya. Dan di luar sana banyak banget fitnahan yang menuduhkan aku gugat cerai, dibilang karena asuransi uang itu udah habis lah, aku ikut makan lah, ini itu, aduh itu fitnah banget. Aku lagi-lagi kena fitnah. Di sini aku hanya mau meluruskan untuk uang tersebut nominalnya berapa. Jujur aku nggak tahu nominal realnya berapa, itu aku nggak tahu juga. Terus difungsikan untuk apa saja? Kalau difungsikan untuk apa saja oleh pihak Pak D ini, aku sedikit tahu juga. Tidak semuanya tahu, cuman sedikit tahu. Karena aku nggak pernah mau banyak tanya juga. Karena jujur untuk diri aku sendiri itu aku
aku serem dengan uang tersebut. Dan seremnya bukan masalah apa-apa, karena buat aku apapun yang terjadi kan ini uang dari anak yang sudah meninggal, kemudian anak tersebut meninggalkan balita, yang otomatis harus dari pihak keluarga masing-masing, dari pihak keluarga almarhum dan almarhumah ikut turut andil untuk membesarkan, untuk membiayai dan sebagainya. Pesan saya pertama pada Pak Dodi saat itu ketika uang asuransi udah turun, dan saya pun tahu setelah hampir 1 minggu itu saya baru tahu bahwa uang tersebut udah keluar dari mulut Pak Dodi sendiri. Terus saya hanya pesen tolong diperjelas semuanya dulu, jangan dipakai untuk apapun dulu, diperjelas saja. Sementara kamu tahu uang asuransi itu dulu almarhumah membuat asuransi itu sumber uangnya dari mana, kamu tahu. Dan sekarang udah ada cucu kamu, almarhum meninggalkan seorang anak yang wajib kamu harus tanggung jawab juga di situ. Apapun yang terjadi itu dari kamu. Nah, pesan aku cuman itu memang hak mutlak kamu, karena untuk asuransi di situ kan ahli warisnya di situ ditetapkan atas nama Dodi Sudrajat, karena pada saat itu belum menikah dan belum punya anak. Kemudian saya hanya pesen silakanlah, walaupun itu udah menjadi hak mutlak kamu, tapi kita sebagai orang tua dan kamu adalah keluarga inti daripada cucu kamu ini, tolong paling tidak berbagilah dengan dia. Panggil notaris, libatkan notaris, libatkan pengacara, libatkan media. Entah itu sebagian, entah itu kamu mau ngasih berapa untuk deposit dia, biar bisa difungsikan ketika dia sudah bisa memfungsikan, udah 17 tahun. Dia sepertinya, aku bilang gitu, mungkin tidak begitu menerima ya. Cuman paling tidak saya sudah menyarankan. Saya udah memberi pesan juga, karena jujur saya takut banget dengan uang tersebut. Ada hak, ya bukan hak ya, ada yang harus seharusnya diberikan gitu. Dan itu anak yatim piatu. Nah, makanya aku nggak begitu banyak nanya, dan kemudian tidak lama kemudian, berapa hari kemudian, yang aku tahu ya dia tiba-tiba beli mobil baru, dan sempat ngomong ke saya, aku udah beli mobil ini gitu. Mobil cuman second ya, bukan mobil baru dari showroom, nggak mobil second. Dan saya cukup kecewa. Pertama, sebagai istri pun saya udah memberikan pesan, tapi ternyata tidak direspon dengan baik. Terus pesan saya juga itu yang tadi menitip, tolong diselesaikan baik-baik dulu, jangan dipakai dulu. Terus kemudian kedua, saya nggak pernah diajak cerita untuk dia, progres dia untuk apa gitu tuh saya nggak pernah dikasih tahu dia ternyata beli mobil baru aja gitu. Dan saya ya hanya bisa diem. Waktu itu komunikasi masih ada, hanya bisa diam, terus hanya bisa istighfar aja. Semakin ngeri gitu. Aku berpikir hanya semakin ngeri aja. Itu aja sih yang aku tahu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.